Selamat pagi anakku. Salam sehat buat kita semuanya. Sebelum ibu memperkenalkan diri, sebelum kita memulai pelajaran, ibu memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Sondang Lumbang Tobing. Bidang studi yang ibu ajarkan PKN. Oke nak, kita memulai pelajaran kita bab 1. Coba buka nak bukunya. PKN itu halaman 1. Judulnya di situ perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Udah dibuka nak? Oke, ibu ulangi sekali lagi ya. Judulnya perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi ajar A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran menuntun peserta didik untuk mengamati, memahami, dan mengamalkan Pancasila. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Ibu bertanya, apa itu kepanjangan BPUPKI nak? Oke. Kepanjangan BPUPKI adalah Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa persidangan resmi BPUPKI di sini. Dapat kita lihat hal-hal sebagai berikut. Kapan dibentuk? Siapa yang membentuk BPUPKI? Bagaimana suasana pembentukan BPUPKI? Berapa jumlah anggotanya? Bagaimana susunan organisasinya? Apa tugas BPUPKI? Oke, kita ulangi dari atas lagi, dijelaskan. Kapan dibentuk? Dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Nomor 2, siapa yang membentuk BPUPKI? Yang membentuk BPUPKI adalah yaitu Letnan Jenderal Komakichi Harada. Yang nomor 3, bagaimana suasana pembentukan BPUPKI? Suasana pembentukan BPUPKI penuh ketegangan karena tokoh-tokoh tersebut berjuang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, namun belajar lancar karena tidak ada intervensi atau halangan dari pemerintah Jepang. Nomor 4, berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya ada 67 orang, di mana 60 diantaranya berasal dari pihak Indonesia dan disebut sebagai anggota aktif. Sementara 7 sisanya adalah berasal dari pihak Jepang dan disebut sebagai anggota pasif. Bagaimana susunan organisasinya? Lihat ya nak, susunan secara umum dibagi menjadi 2. A. Anggota pasif. B. Anggota aktif. Oke. Nomor 6, apa tugas BPUPKI? Tugas BPUPKI yang paling utama menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan. Sampai di sini nak, paham?
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ya nak. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan dan tertulis 5 dasar negara Indonesia merdeka. Secara lisan, 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. B. Sedangkan secara tulisan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ya Nana. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan di situ, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu alinea keempat ya nak. Dan tercantum di situ rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai semangat pendiri. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patrionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi di atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu 1. Nasionalisme dalam arti sempit, dan yang kedua, nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya. Nasionalisme dalam arti luas yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan yang cinta, yang tinggi atau bangga terhadap tanah air. Patriotisme berarti
dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Oke, sampai di situ udah jelas, Nak? Apa Ibu ulangi lagi sekali lagi, Nak? Oke, minggu depan kita ulangi lagi ya. Kita belajar minggu depan. Nanti ini Ibu buat tugasnya ya, Nak. Ada nih 5 soal. 1. Apa tujuan pembentukan BPUPKI? 2. Bagaimana komposisi keanggotaan BPUPKI? 3. Tuliskan hasil sidang PPKI. 4. Apa tugas BPUPKI? 5. Apa isi usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno? Oke, Nah. Itu nanti dikerjakan, terus kirim ke WA Ibu. Ibu tunggu minggu depan harus siap, dan minggu depan kita belajar lagi. Oke anakku, selamat siang, semoga sehat-sehat kita semua ya, Nak.